Pak, ketika Oke, tadi baik. Bapak, ketika Maaf, sorry, waktu satu kita lagi, sudah satu lagi habis. boleh, Pak? Kita harus berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya, Pak. Biar, Nggak apa-apa, Terima saya bisa. Oke. Terima kasih Bapak. Solo versus Squad. Itulah kira-kira yang bisa kita ungkapkan mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 6 jurnalis di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Minggu, 6 April 2025. Sebagai moderator oleh Valerina Daniel dari TVRI, Presiden Prabowo berbincang selama 3,5 jam, menjawab berbagai pertanyaan dari para jurnalis dan Pemred atau para pemimpin redaksi. Di antaranya sang pendiri narasi, Najwa Shihab, Pemred Harian Kompas, Suta Dharma Saputra, Pemred Detikkom, Alvito Deanova Ginting, Pemred SCTV Indosiar, Retno Pinasti, Pemred TV One, Lalumara Satria Wangsa, dan Pemred IDN Times, Uni Lubis. Sebuah diskusi terbuka untuk mengkaji isu-isu politik yang marak di negeri ini, antara lain Undang-Undang TNI, Rancangan Undang-Undang Polri, IHSG, hingga pemberlakuan tarif dagang baru dari Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Namun dari semua pokok pembahasan tersebut, terdapat satu poin yang cukup menarik, di mana rasa kepercayaan dan kenyamanan masyarakat lebih condong kepada TNI daripada aparat kepolisian. Bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan. Akan tetapi, ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini bisa menjadi motivasi ataupun kritik yang membangun bagi aparat penegak hukum untuk mencopot oknum-oknum yang mencoreng nama baik instansi di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar supaya menumbuhkan kembali hubungan silaturahim yang harmoni kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti yang Mbak Nana atau Najwa Shihab sampaikan. Mari kita simak videonya. Bapak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU Kepolisian, saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai presiden pribadi. Pak boleh ya, tadi baik. Pak, apakah Bapak sependapat bahwa perlu, enggak, ini pertanyaan yang tadi belum dijawab. Apakah Bapak sependapat bahwa polisi perlu diperluas, apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak, Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari, menurut saya. Pak, ketika tadi baik. Bapak, ketika Maaf, waktu kita sudah habis, kita harus berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya, Pak. Nggak apa-apa, saya bisa. Okay. Terima kasih Bapak. Tadi saya mau follow up ketika Bapak bilang sudah memperingatkan dan nanti sebelum nanti akan ambil tindakan kepada kepolisian. Tadi Bapak mengatakan itu. Tidak hanya kepolisian, semua lingkup institusi. Ya. Nah, ukurannya apa, Pak? Mana momen indikator yang Bapak rasa ini memang sudah waktunya ambil tindakan? Apakah beragam kasus yang terjadi belakangan? Apakah itu belum cukup untuk Bapak mengambil tindakan seperti tadi kata Bapak? Saya kira kita bisa melihat, ya, saya umpamanya nanti akan menilai apakah penyelundupan narkoba berkurang. Kedua, apakah penyelundupan barang-barang terlarang berkurang, ya. Intinya itu yang saya sampaikan ke semua aparat penegak hukum. Narkoba harus kita perangi
sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Very dangerous is narkoba, ya. Kemudian penyelundupan barang-barang itu membunuh pabrik-pabrik. Itu berarti membahayakan kehidupan ratusan ribu rakyat kita. Itu saya sampaikan kepada Kapolri, saya sampaikan kepada Jaksa Agung, kepada penegak hukum lain. Saya minta diperhatikan masalah ini. Tapi saya terima, nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Tiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder, dibahas, ya kan? Tapi juga kita harus juga nanti mungkin Mensesnek dan tokoh-tokoh kita bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya, supaya nggak beredar macam-macam fiktif. Tapi ini kan biasa orang Indonesia kan. Terima kasih Bapak Presiden. Jadi titip RUU Polri ya Pak. Untuk dikawal langsung. Titip RUU Polri, Pak. Saya berkepentingan karena kita butuh polisi yang terhebat. Terhebat yang bisa diawasi. That is kunci. Tonton video lengkapnya di channel YouTube Narasi milik Najwa Shihab. Kesimpulannya, kalau presiden kita mengambil kebijakan yang asal-asalan, mana mungkin beliau berani untuk dihadap-hadapkan dengan para guru besar dan pemret dari media elektronik? Jadi, serahkan saja semua permasalahan negara ini kepada pemerintah. Seperti Najwa Shihab yang menitipkan RUU Polri supaya diawasi penuh oleh Presiden Prabowo tadi. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Dan pertanyaan yang diajukan juga beragam, dan yang menarik adalah sejak awal memang tidak pernah ada batasan mau bertanya apa, silakan saja. Jadi yang diatur hanya kurang lebih mekanisme formatnya, karena kan memang ada 6 wartawan, 1 moderator dari TVRI. Pak Presiden tidak keberatan ketika kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow up yang lain, seperti ketika misalnya saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong begitu ya, tapi kemudian Pak Prabowo malah justru tidak apa-apa, silakan bertanya saja, karena memang saya merasa sayang kesempatannya ketika kita mengkonfirmasi isu yang penting dan tidak mendapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanyakan langsung orang nomor 1 di negeri ini. Tadi itu pertanyaannya istilahnya disampaikan betul-betul atau spontan? Sama sekali tidak ada pertanyaan jadi Pak Prabowo tidak tahu, kemudian Mas Angga Wamen Komdiji yang memang mengatur wawancara ini juga kita tidak beritahu, bahkan sesama kami jurnalis pun tidak tahu yang lain akan bertanya apa begitu. Tadi dilihat kan dari awal tuh pertanyaannya berbeda-beda begitu, dari mulai demonstrasi undang-undang TNI, kemudian bagaimana proses partisipasi publik yang minim di proses legislasi, RUU Polri, bagaimana melihat Polri, kemudian juga tadi soal ekonomi, soal Presiden Trump dan tarif. Jadi cukup bervariasi menurut saya.